berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. FPI ini diinisiasi sama Habib Rizik. Pada saat itu Orde Baru itu kan juga banyak kriminalisasi terhadap ulama, ketidakadilan, kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Nah, di sini kemudian kebetulan saat itu di samping Habib Rizik memang mengajar di Al-Um, itu juga di setiap pertemuan mimbar-mimbar ada kesamaan ide. Pada akhirnya sebelum ada deklarasi ini, pada saat itu saya sama Habib Rizik kebetulan dipanggil ceramah satu paket di Ponorogo. Naik kereta dan dari berangkat menuju ke Ponorogo, setelah ceramah pulang lagi itu di Pondok Pesantren Wali Songo, saya masih ingat, itu di kereta ini diskusi sampai namanya itu didiskusikan, kemudian lambangnya pada saat itu didiskusikan. Nah, baru pada tanggal 17 Agustus yang kebetulan pada saat itu sekaligus milad Pondok Pesantren, diadakan tabligh akbar besar di sini sekaligus deklarasi. Latar belakang FPI itu berdiri kan adanya ketidakadilan, kemaksiatan yang merajalela. Kemudian indikasi kuat bahwa ada kolaborasi antara penjahat dan pejabat terhadap kemaksiatan ini. Nah, kalau kita itu umat Islam, tokoh tidak bersatu untuk membentuk satu wadah, untuk mengubah, melawan mereka kan sulit. Kan al-haqqu bila nizam yahlibul batil binizam. Jadi kebenaran yang tanpa di-manage secara rapi akan terkalahkan dengan kemaksiatan yang di-manage secara rapi. Disinilah sebetulnya FPI itu hanya mengisi kekosongan. Jadi untuk urusan pesantren, bidang dakwah itu NU. Untuk masalah pendidikan, rumah sakit itu di Muhammadiyah. Tapi pada posisi hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar, ini kekosongan. Nah, di sini FPI mengisi. Cuma ada hal yang di luar perhitungan dari media, perhitungan dari tokoh-tokoh politik. FPI itu begitu lahir langsung lonjakannya tinggi betul, mendunia kan begitu. Nah, disinilah yang kemudian mungkin timbul kecemburuan. Kok di luar negeri yang lebih terkenal FPI yang baru lahir. Sebetulnya kalau kita mengacunya kepada nilai akidah, lah kalau Allah yang mau ngangkat, siapa yang akan menjatuhkan kan itu. Toh niat kita itu memang pada posisi hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Resikonya memang lebih besar dibandingkan dakwah. Makanya dari awal-awal FPI berdiri, tokoh-tokohnya dikriminalisasi, masuk penjara. Jadi saya masih ingat betul ketika almarhum Al-Mahfurlah Kiai Haji Hashim, ya, jadi ketika beberapa kali ketemu, Kiai Hashim Muzadi ini mengatakan sama kita, bahkan nggak sekali dua kali, termasuk ketika pertemuan bersama Habib Rizik, sebetulnya yang membuat, katakanlah di NU, kata beliau, itu merasa ada kecemburuan terhadap FPI, itu di setiap pertemuan tingkat tinggi internasional itu lebih banyak ditanya. Inilah yang Kiai Hashim Muzadi menilai, melihat ini ada kecemburuan terhadap FPI yang baru lahir kemudian ini. Bahkan kalau kami dari FPI nggak pernah merasa bermusuhan dengan NU, nggak pernah merasa bermusuhan dengan Muhammadiyah, kami katakan bahwa NU itu orang tua kami, Muhammadiyah itu saudara kami. Lalu apa yang dipersoalkan kan gitu? Secara lahiriah, dalam event-event yang bersifat skala internasional, FPI kan selalu tampil. Pembelaan Aqsa, bahkan sampai kepada untuk membentuk Rumah Sakit Indonesia, FPI juga yang di Gaza, FPI juga ikut tampil betul. Nah, bahkan awal-awal ketika Amerika dengan arogansinya begitu kuat menekan negara Arab itu, negara-negara Islam, Habib Rizik menyatakan di media internasional dengan berbahasa Arabnya, beliau nyatakan kami akan lawan Amerika. Nah, ini mereka melihat. Usir Amerika dari Indonesia. Kita nggak butuh bergantung kepada mereka. Kita bisa kaya kalau olah kekayaan kita. Kenapa kita harus mempertuhan Amerika? Dikit-dikit Amerika. Kalau dari sisi di Indonesia,
setiap ada bencana di seluruh wilayah Indonesia, baik kebakaran, tsunami, gempa, longsor, dan lain sebagainya, itu FPI selalu tampil. Hanya itu kita menang di medsos. Kalau di media TV-TV itu kan dia alergi kan memberitakan yang begitu-begitu. Karena harga jualnya rendah bagi mereka. Tapi coba kalau misalkan FPI lagi sweeping tempat perjudian, banting botol minuman keras, wow, itu diberitakan bisa 7 kali sehari itu. Karena rating mereka naik, harga jualnya tinggi. Jadi kalau ada aksi FPI yang damai, mereka nggak tertarik, gitu. Berarti kan nggak adil kan pemberitaannya, begitu. Di mana bencana, di situ FPI menolong. Hampir 2 dekade sudah, Front Pembela Islam alias FPI eksis di Indonesia. Selama itu pula, pro kontra mewarnai keberadaan organisasi Islam garis keras ini di Nusantara. Di antara sekian cap-cap buruk terhadap FPI, ada satu hal yang tidak bisa dinafikan dari organisasi ini, yaitu tentang kesigapannya menolong korban bencana, di mana dan kapanpun itu. Gempa dan tsunami Palu, gempa bumi di Lombok, tsunami di garis pantai Selat Sunda, banjir, longsor, dan musibah-musibah apapun itu, selalu FPI yang terdepan datang menolong para korban hingga ke wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Untuk bantuan yang sudah kemarin belum ada, baru Bapak di sini FPI datang di sini. Meski dicap organisasi Islam garis keras, anggota FPI mengesampingkan identitas agama, suku, bahasa, dan lain-lain jika musibah menimpa. Tak peduli identitas para korban, FPI turun tangan menolong korban bencana. Ya Allah. FPI memang dikenal keras dengan tindakan-tindakannya yang kerap main hakim sendiri, memberantas warung remang-remang, turun langsung menyita minuman keras, hingga menyerbu kantor majalah Playboy. Di sisi lain, banyak yang tidak suka FPI main hakim sendiri. Sejak didirikan 2 dekade lalu, FPI aktif menyoroti hukum yang mengatur kehidupan 230 juta Muslim Indonesia, menyoroti lemahnya penegakan hukum terutama terkait penyakit-penyakit masyarakat. Imam besar FPI, Habib Rizik Syihab, juga dikenal selalu menggebu-gebu ketika berbicara di depan halayak. Namun, Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, ketika gempa bumi atau longsor terjadi, seragam putih hijau Front Pembela Islam yang selalu terdepan menolong para korban. FPI seakan menjadi kekuatan dalam hal pertolongan cepat korban bencana, membantu mencari korban yang terkubur di bawah puing-puing gempa bumi. Sejatinya, pasca lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 silam, FPI lahir di Jakarta untuk menghadapi aktivis pro-demokrasi dan liberalisme di Indonesia. Namun, titik balik pergerakan FPI di Indonesia dimulai ketika bencana tsunami Aceh menewaskan lebih dari 100.000 orang pada 2004 silam. Kala itu, FPI mengirim lebih dari 1.300 relawan untuk membantu evakuasi jenazah. Anggota-anggota FPI disebar ke tempat-tempat terpencil yang sulit dijangkau sekalipun. Mulai saat itu, alih-alih ingin Indonesia menjadi negara khilafah, FPI justru aktif menampilkan sisi baiknya. Turun langsung memberi bantuan yang sangat dibutuhkan ketika musibah menerjang. Dengan bendera merah putih di seragam, FPI konsisten menolong korban bencana dan bertekad menjadi Muslim Indonesia religius yang bersih dari amoralitas.
seperti prostitusi dan homoseks. Terus tumbuh, FPI kini disebut memiliki 1 juta anggota dari 23 cabang di 34 provinsi di Indonesia dengan struktur komando, seperti struktur militer yang mencakup hingga tingkat desa. Di balik pro kontra yang terus menyeruak, FPI konsisten menampilkan kebaikannya, terkhusus soal penanganan cepat korban bencana. Di mana bencana, di situ FPI ada, menolong para korban. Kalau boleh jujur, sebelum saya masuk sini, bagi saya FPI ya kayak yang seperti yang ada di media gitu mas. Di media kan FPI itu radikal lah atau apalah yang negatif-negatif. Tapi setelah saya masuk di sini gitu, saya ada di ranah FPI, itu semua terbantahkan kayak gitu mas. Kita nggak kayak gitu. Seperti apa maksudnya? Kayak contohnya misalnya di FPI itu ada misalnya sweeping kayak misalnya di satu daerah ada tempat perjudian katakan kayak gitu. Terus ada sweeping dari FPI kayak gitu ya. Nah sebenarnya gitu ya, FPI ini sudah sesuai dengan jalurnya, jalur hukumnya gitu. Kayak misalnya lapor polisi dulu, terus kayak surat menyurat dengan polisi gitu bahwa di sini tuh ada suatu kemaksiatan, ada suatu tindak kriminal lah katakan di situ. Itu sesuai dengan jalurnya gitu mas. Nah tapi karena dari pihak kepolisiannya responnya misalnya katakanlah nggak ada kayak gitu, nggak ada tindakan untuk mereka yang tindak kriminal kayak perjudian, kemaksiatan gitu, pelacuran di situ. Nah maka di situ ya FPI bergerak gitu mas, sweeping gitu. Tapi kalau di media itu terlihatnya wah ini FPI ini main hakim sendiri kayak gitu, nggak tiba-tiba langsung menindak langsung orang-orang yang maksiat gitu. Padahal enggak, itu udah sesuai jalur. Itu yang bagi saya yang nggak saya tahu gitu. Tapi setelah saya masuk di sini sedikit banyak tahu tentang FPI, itu yang saya tahu. Jadi di FPI itu orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah menurut saya gitu ya, orang-orang yang benar-benar ikhlas gitu mas dalam berdakwah gitu. Nggak ada niat misalnya saya mau masuk FPI biar banyak uang kayak gitu, atau saya nanti menjadi kiai besar banyak yang udah nggak kayak gitu. Karena di FPI ini menurut saya gitu ya, petinggi-petingginya ya beliau berdakwah ya karena untuk umat gitu mas, karena untuk umat. Pemberitaan media yang tidak adil itu merugikan FPI. Tapi FPI punya prinsip, kita itu berjuang tidak mencari sanjungan, tidak mencari pujian, bahkan tidak mengharapkan untuk peliputan. Karena kami seluruh pengurus aktivis FPI meyakini bahwa apa yang kita perbuat itu semuanya dalam pantauan Allah. Dan yang kita hanya harapkan itu adalah penilaian dan ridho dari Allah. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kata rahmatan lil alamin itu jangan disalah tafsirkan dan jangan dipersempit maknanya. Jadi kalau ada kemaksiatan ditolerir kemudian dibiarkan, itu bukan rahmatan lil alamin. Jadi kita tegas terhadap kemaksiatan, kita itu tidak rela dengan adanya ketidakadilan, itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita lihat dulu zaman Rasulullah SAW, Rasulullah kan sangat lemah lembut, pemaaf. Iya, bahkan kalau pribadinya dihina, diludahin maafin. Tapi kalau Islamnya dihina, ajarannya dihina, umatnya dihina, Rasulullah marah. Jadi justru memberhentikan, kita menutup tempat-tempat maksiat, itu bagian dari rahmatin lil alamin. Sebab apa? Kalau maksiat itu kemudian dibiarkan di mana-mana, Allah murka. Nah yang kena imbasnya kan bukan cuma yang maksiat aja. Yang nggak maksiat kena. Kalau Allah sudah kirimkan banjir, emang banjir yang kena yang maksiat aja. Semua. Jadi kalau kriminalisasi pada saat ini di Orde Reformasi ini sebetulnya lebih gila. Karena pada saat Orde Baru, mohon maaf, Habib Rizik itu pada zaman Orde Baru itu termasuk salah satu target yang harus dihilangkan. Itu beliau itu nomor 9 dalam daftar. Kita kan dapat bocoran daftar itu. Kemudian saya itu nomor 11. Dan faktanya sampai Orde Baru lengser kita masih alhamdulillah masih aman-aman aja. Nah, ada pelarangan, pengajian harus izin kan begitu kan. Kemudian dulu itu ada setiap mubalek ceramah itu harus punya SIM, surat identitas mubalek kan begitu. Pemantauannya itu sampai sebatas itu. Kemudian kalau ada yang dianggap
ceramahnya terlalu menyerang dan ini diturun ditangkep, kan sebatas itu kan. Lah kalau sekarang kan enggak, kriminalisasinya lebih gila. Yang kemarin beberapa kiai pengasuh pesantren yang didatengin mau dibunuh, pura-pura jadi orang gila jadi-jadian kan. Nah artinya ini sekarang lebih jahat lagi, kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis Islam. Artinya ketidakadilan pada saat ini itu lebih parah dibandingkan pada saat Orde Baru. Sebetulnya terjadinya kriminalisasi terhadap aktivis ulama, yang pertama karena ketidaktahuan mereka terhadap Islam. Yang kedua karena ketakutan. Terutama setelah peristiwa aksi 212. Begitu kekuatan umat Islam ternyata itu mampu menggoyahkan dunia. Dan kekuatan 212 ini bukan menjadi acungan jempol untuk Indonesia di seluruh dunia. Bahwa umat Islam Indonesia siapa bilang anti toleransi, siapa bilang jorok, siapa bilang tidak bisa diatur. Faktanya 7.500.000 lebih berkumpul, sampah tidak ada. Kemudian jangankan orang, rumput aja nggak diganggu. Kemudian siapa bilang anti toleransi, anti terhadap agama yang lain. Itu di Katedral ada yang kebaktian, ada yang pernikahan dibantu. Nah ini mereka akhirnya ketakutan sendiri. Jadi rezim ini semakin panik, semakin takut dengan diperlihatkannya oleh Allah bahwa umat Islam itu baik, bersatu, dan umat Islam itu ternyata taat komando ulama. Nah inilah yang kemudian ketakutan terhadap Islam mereka akhirnya lebih muncul, sehingga dengan berbagai cara dia akan menutup. Jadi sebetulnya aneh juga bingung, ini pemerintah takut kepada politik, umat Islam berpolitik itu yang mana? Dan umat Islam itu memang harus berpolitik. Kalau ada yang mengatakan umat Islam nggak boleh berpolitik, ini yang ngomong yang mau merebut politik. Nah, sebab kalau semua umat Islam tidak berpolitik, politik dipegang sama orang non-Islam. Kalau orang Islam yang baik-baik nggak mau berpolitik, maka yang berpolitik orang-orang yang jahat. Nah kalau itu terjadi, maka di parlemen itu ya orang-orang yang jahat, yang non-Muslim, yang kafir. Ini kan yang membentuk tatanan undang-undang. Makanya kita FPI berteriak bahwa umat Islam harus tahu tentang politik. Umat Islam harus berpolitik. Nah, siasah ini ajaran dalam Islam. Pekan lalu, Front Pembela Islam atau FPI mengumpulkan beberapa tokoh lintas agama ke markas mereka di Petamburan, Jakarta Pusat. Mereka membahas persoalan-persoalan bangsa. Usai pertemuan, mereka menyampaikan pendapatnya tentang sepak terjang FPI selama ini. Apa pendapat mereka? Simak liputannya. Kami mendapatkan satu kesan yang berbeda dengan apa penampilan yang kita lihat di media-media, dan ternyata FPI juga sebagai anak bangsa punya kerahmatamaan dan justru banyak pandangan-pandangan yang sama. Karena itu pandangan yang sama itu bisa disatukan untuk kemajuan bangsa. Setuju. Iya, sesuatu yang minuman keras yang memabukkan itu kan akan merusak daripada mentalitas anak bangsa, sehingga anak bangsa itu tidak memiliki masa depan jikalau moralitasnya rusak karena minuman keras dan juga obat-obat terlarang. Kami pertama mendengar bahwa FPI itu satu organisasi keagamaan yang cukup keras, tapi ternyata di saat kami datang bersama para pendeta dari semua daerah yang hadir pada sore hari ini, melihat bahwa FPI tidak seperti apa yang kita bayangkan dan kita lihat selama ini. Ya, saya kira kita tidak usah terlalu risau kalau kita memang tidak negatif. Toh nanti waktu yang akan berbicara. Jadi suatu kebaikan walaupun ditutupi tetap akan kelihatan juga. Kejahatan pun juga begitu, kalau ditutupi tetap akan ketahuan juga. Jadi pada akhirnya bangsa akan menilai bahwa satu persatu orang yang menganggap yang menjadi korban stigma media FPI adalah negatif, lama-lama akan tahu sendiri.
itu yang namanya media framing. Memang tidak bisa disalahkan juga media framing ini, karena mereka melihat FPI seperti FPI 10 atau 20 tahun yang lalu. FPI itu kita tahu bahwa berdiri sejak tahun 1998. Banyak isu yang mengitari FPI. Termasuk juga misalnya kegiatan-kegiatan dia yang cukup radikal, melakukan sweeping dan lain sebagainya. Tapi media-media, ya terutama media-media asing, media-media barat terutama yang kadang-kadang Islamofobia juga, tidak pernah misalnya menyinggung tentang aksi kemanusiaan oleh FPI. Dan bagaimana kehidupan FPI misalnya di tengah pertamburan tersebut di slum area. Yang ada adalah dia adalah kelompok garis keras, kan begitu. Ini yang kemudian kita harus pahami ya, garis keras prinsip dengan garis keras yang memang pengen memberontak. Tapi kalau kita perhatikan ya, saya tidak memperhatikan FPI yang dulu-dulu, tapi perkembangan terakhir misalnya, justru FPI dengan aliansinya PA 212, lalu juga dengan GNPF Ulama, justru mereka menjadi defender Pancasila dengan demonstrasi menolak undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, yang mau memeras ya Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, serta menentang keberadaan semacam lembaga BPIP yang berusaha seolah-olah menjadi penafsir tunggal Pancasila, sehingga bisa menganggap orang lain tidak Pancasilais dan mereka adalah Pancasilais. Dan kalau kita memperhatikan pidato Habib Rizik mengenai revolusi akhlak misalnya, jelas dan tegas. Saya masukkan dalam Refli Uncut ya, walaupun terpotong-potong, jelas dan tegas bahwa revolusi akhlak dimaksud adalah mengembalikan dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Mulai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ya, kerakyatan dan keadilan. Jadi justru sekarang FPI promoting Pancasila dalam setiap diskursus mereka. Bukan promoting hal yang lain. Walaupun tidak menghilangkan ciri mereka sebagai kelompok-kelompok Islam. Ya wajar saja. Karena organisasi apapun yang labelnya Islam pasti mempromot nilai-nilai Islam juga. Tentu yang harus kita pahami adalah dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita harus tunduk dan patuh pada apa yang sudah kita gariskan. Landasan ideologi adalah Pancasila, landasan atau dasar negara Pancasila, dan landasan konstitusional atau operasionalnya, landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan operasionalnya adalah undang-undang. Pertanyaannya adalah apakah FPI menolak itu semua? Saya tidak melihat itu. Kalaupun mereka di masa lalu pernah mengadakan kegiatan sweeping dan lain sebagainya, ya saya mengatakan harusnya diselesaikan pada masa lalu. Dan kalau tidak diselesaikan dan mereka sudah berubah, artinya organisasi ini kan organisasi yang juga bermetamorfosis. Tapi yang jelas kalau saya mengatakan bahwa hari-hari ini justru FPI adalah kelompok yang diperlakukan sangat tidak adil di negara ini. Mulai dari kedatangan pemimpinnya Habib Rizik yang akhirnya sekarang ditahan dengan kasus yang tidak lebih berat dibandingkan kasus korupsi yang dilakukan oleh partai politik atau aktivis partai politik. Lalu yang paling spektakuler, yang paling mengganggu rasa kemanusiaan kita adalah 6 laskar FPI yang ditewaskan yang seolah-olah tidak menimbulkan rasa iba apapun dari pemerintah. Jadi pemerintah mempermasalahkan hal-hal yang lain. Lalu juga pesantrennya mau direbut tanahnya kembali, yang sebelumnya adem ayem saja, dan sekarang terakhir dibubarkan eksistensinya, dilarang.
bahkan dengan mengerahkan polisi dan tentara. Jadi sobat era sekalian, kita bisa nilai sesungguhnya siapakah yang dalam hal ini melakukan teror. Jadi kalau kita bicara konsep hak asasi manusia, terrorizing itu tidak hanya berasal dari kelompok society, tapi bisa juga dari negara. Teror dari kelompok society mudah diatasi dengan minta perlindungan dari negara. Tapi teror dari negara tempatnya di mana lagi kita bisa berlindung.